Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagi Sintak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang trigger MySQL. Trigger adalah kumpulan kode SQL yang berjalan secara otomatis untuk mengeksekusi perintah. Biasanya perintahnya itu insert, update, delete. Nah, teman-teman yang sudah punya MySQL, silakan dibuka PHP-MyAdmin-nya. Oke, kita lanjutkan. Sini kita buat nama database dulu ya. Kita buat simple aja, namanya DB barang. Nah, di dalam DB barang ini kita buat tabel dulu, namanya tabel barang. Nah, sini kita langsung buat saja sini ID, jenisnya integer, panjangnya 10 saja. Sini langsung ke indeksnya primary. Nah, sini kita buat auto increment saja untuk ID-nya. Selanjutnya kita buat nama barang. Sini jenisnya varchar, kita buat aja panjangnya 100. Nah, sini kita buat stock. Ini kasih saja jenisnya integer, kita kasih panjangnya 5 aja. Oke, udah kayak gini, kita simpan. Ini udah jadi untuk tabel barangnya. Ada ID, nama barang, dan stok. Kita buat lagi tabelnya. Kita beri nama tabel di sini, tabel pembelian. Sudah tabel pembelian, kita kasih ID. Seperti yang tadi, integer. Panjangnya 10 saja. Terus indeksnya sini primary. Nah, sini kita auto incrementnya kita centang saja. Sini langsung barang ID, karena di sini nanti foreign key-nya punya si ID barang ini. Kita kasih varchar, kita kasih integer aja sesuai jenis yang di barang ini. Panjangnya 10 saja. Di sini kita kasih jumlah. Sini juga integer, panjangnya 5 saja. Terus kita save. Tabel pembelian sudah, sekarang kita buat baru namanya penjualan. Seperti biasa, ini ID juga, integer, panjangnya 10 saja. Ini indeksnya kita kasih primary. Auto incrementnya kita centang. Nah, sini barang ID karena ID si barang juga nanti akan berhubungan dengan tabel penjualan ini. Kita kasih panjangnya 10, jenisnya integer. Nah, di sini jumlah jenisnya integer juga, panjangnya 5 saja. Baik teman-teman, di sini kita sudah punya 3 tabel, barang, pembelian, dan penjualan. Nah, baik ini kita akan hubungkan saja struktur datanya. Sini kita lihat struktur datanya dulu. Tampilkan hubungan, di sini kita buat FK pembelian barang. Teman-teman di sini bisa kasih nama bebas untuk penamaannya. Ini untuk kolomnya kita cari ID barang. Basis datanya sini kita cari DB barang. Tabelnya barang. Kolomnya ID. Oke, kita simpan. Sini udah kita simpan ya untuk foreign key-nya. Kita lihat strukturnya saja seperti yang tadi ini. Oke, sekarang kita ke tabel penjualan. Ini kita lihat strukturnya. Sekarang kita buat foreign key penjualan. Penjualan barang. Kolomnya kita dipilih barang ID. Tabelnya barang, kolomnya ID. Kita simpan. Baik teman-teman, untuk melihat relasi data yang sudah kita buat, di sini ada di navbar atas ya, ada designer. Silakan dilihat saja, di sini sudah ada relasinya yang tadi kita buat. Baik. Di sini barang sebagai ID-nya nanti akan menjadi foreign key-nya barang ID di tabel pembelian dan penjualan. Oke teman-teman, kita buat aja triggernya. Sini kita create trigger baru. Sebelumnya kita pilih dulu tabel yang akan kita buat triggernya. Di tabel pembelian terlebih dahulu, silakan dibuka tabel pembeliannya. Ini kita buat trigger. Kita buat trigger baru. Di sini kita namain aja
trigger after insert pembelian. Teman-teman bebas ya untuk penamaan nama triggernya. Tabel benar, ini tabel pembelian. Waktunya ini ada before dan after. Jika before, ini berarti sebelum di inputnya si pembelian, berarti trigger ini sudah harus dijalankan. Kalau after, jika pembeliannya sudah di input, nah trigger ini sudah harus dijalankan gitu. Ini kita buat after aja, after insert. Nah, teman-teman bisa ketikkan begin dan end dulu seperti ini. Nanti di tengah-tengahnya kita buat update. Yang kita mau update, kalau si tabel pembelian ini keisi, berarti barang yang kita mau update. Kita update barang, kita set. Yang kita akan setting ini berarti stok. Oke, kita akan set stoknya sama dengan stok ditambah. Nah, nanti yang bakal masuk ini di tabel pembelian namanya tadi fieldnya jumlah. Berarti kita buat new jumlah. Nah, seperti ini. Kita kasih where. Relasinya kita sambungkan di mana ID sama dengan new barang ID. Nah, sudah seperti ini. Kita kirim aja. Nah, kita langsung coba aja ya, teman-teman, di tabel pembeliannya. Nah, sebelum kita coba, kita buat dulu, kita insert dulu si barang ini. Teman-teman silakan di navbar atas, diklik tambahkan. Kita buat aja ini barang pertama monitor. Jumlahnya kita buat 10. Ini ID-nya nggak usah diisi karena tadi kita auto increment ya, jadi nggak usah diisi. Barang keduanya mouse. Jumlahnya 5. Nah, ini kita kirimkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada barangnya ya. Ada monitor, stoknya 10, mouse, stoknya 5. Nah, teman-teman di tabel pembelian, silakan ditambahkan saja. Ini ID barangnya, kita mau nambahkan monitor nih. Kita beli monitor 5 aja deh. Nah, kita kirim nih. Oke, kita lihat, ini kita udah beli monitor 5. Nah, di tabel barang harusnya otomatis tertambah 5 stoknya untuk si monitor. Nah, baik, ini sudah tertambah 5 untuk yang di monitornya. Coba kita tambah lagi pembeliannya. Ini kita beli mouse deh. Mouse kita tambahin 15. Kita kirim. Nah, kita lihat di sini udah ada nih. Kita beli mouse 15. Kita lihat di tabel barang, mouse-nya harusnya tambah 15. Nah, baik teman-teman, ini sudah ya. Jadi, trigger itu akan dijalankan ketika si tabel pembelian ini mendapatkan data baru yang barang ID-nya itu kepunyaan ID si masing-masing ini. Oke, kita buat aja di penjualan ya. Kita buat trigger di penjualan. Silakan teman-teman ke tabel penjualan. Nah, sini kita buat trigger baru. Oke, silakan dinamakan saja triggernya. Trigger after insert penjualan. Di sini kita tambahkan after ya, after insert. Jadi after ditambahkan penjualan ini, si barang ini stoknya harus berubah. Oke, teman-teman bisa ketikkan begin dan end dulu seperti biasa biar tidak tertinggal biasanya end-nya. Oke, kita update barang, kita set ya. Di sini stoknya kita set. Nah, kalau penjualan otomatis stok barang harus berkurang. Berarti stok dikurang new jumlah. Nah, kita lihat nih di mana where ID sama dengan new barang ID. Nah, sini kita simpan saja teman-teman. Ini kebalikan yang tadi tabel pembelian ya. Kalau tabel pembelian ditambah, ini penjualan kita kurang. Nah, ini kita kirim aja. Oke, kita lihat.
Di sini kita lihat dulu monitor stoknya 15, mouse stoknya 20. Sekarang kita tambahkan tabel penjualan. Di sini kita terjual monitor sebanyak 10. Maaf, 10. Kita kirim. Apakah si barang ini akan berkurang sebanyak 10 stoknya? Kita lihat ya. Nah, baik ini monitor sudah langsung berkurang stoknya menjadi 5. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk trigger jika misalnya ada cash pembelian dan penjualan, teman-teman bisa meng-create saja store prosedurnya di trigger ini. Nah, ini cara simpel aja teman-teman ya. Jika nanti teman-teman punya cache yang lebih besar, mungkin ini bisa diterapkan dan bisa dimodifikasi scriptnya untuk menjadi lebih baik. Oke, sekian dari saya Bagi Sintak untuk tutorial trigger MySQL. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.